Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Materi pertama terkait dengan konsep ekonomi politik. Pernah nggak teman-teman bertanya-tanya mengapa kebijakan ekonomi tertentu diambil alih oleh pemerintah atau bagaimana kekuatan politik dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan peluang ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan inti dari bidang studi ekonomi politik. Di era globalisasi saat ini, pemahaman tentang konsep ekonomi politik sangatlah penting. Konsep ekonomi politik pertama kali muncul pada abad ke-18 dengan ditandai oleh perubahan istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Ekonomi politik sendiri merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti cara penyelesaian permasalahan ekonomi di suatu negara dengan menggunakan kekuatan politik sebagai faktor pendukung untuk menawarkan solusi terhadap situasi ekonomi yang dihadapi. Singkatnya, relasi utama antara aspek ekonomi dan politik dapat diartikan sebagai permasalahan utama yang berkaitan dengan hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Teori menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Adam Smith. Aspek penting dari teori Adam Smith adalah konsep the invisible hand. Ia berpendapat bahwa individu yang didorong oleh kepentingan pribadi secara alami akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Namun, dalam mengejar kepentingan pribadi, mereka secara tidak sengaja berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori kedua yaitu menurut David Ricardo. Keunggulan komparatif David Ricardo merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Menurut Ricardo, setiap negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Namun, kemudian terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi permintaan domestik atas barang dan jasa yang relatif lemah. Teori ketiga yaitu menurut Karl Marx. Teori model Karl Marx adalah aspek fundamental dari keseluruhan kritiknya terhadap kapitalisme. Teori kapital Marx didasarkan pada pemahaman bahwa kapital merupakan relasi sosial yang berakar pada eksploitasi tenaga kerja. Teori selanjutnya yaitu teori pilihan publik yang dimana pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi yaitu James Buchanan pada tahun 1950-an. Buchanan mengemukakan bahwa teori pilihan publik pada dasarnya merupakan perangkat dan metode pendekatan yang telah dikembangkan ke tingkat analitik yang cukup canggih dan menerapkan perangkat dan metode ini ke sektor politik pemerintah atau ekonomi publik. Teori pilihan publik berfokus pada pilihan individu, yaitu perilaku maksimalisasi dari pilihan yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Buchanan sebagaimana dituliskan di dalam menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan katalaksi dan pendekatan Homo economicus. Pendekatan katalaksi disebut juga sebagai ilmu pertukaran, yang dimana pendekatan ini menjelaskan bahwa pilihan publik bergantung pada supply dan demand, dimana hal yang dimaksud supply di sini adalah penawaran kebijakan publik oleh oknum politik kepada masyarakat, dan demand-nya adalah para masyarakat yang memilih untuk membeli kebijakan tersebut dalam rangkai memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan pendekatan Homo economicus atau biasa juga dikenal sebagai pendekatan konsep manusia ekonomi adalah pendekatan yang menyebutkan bahwa kelangkaan sumber daya yang tersedia membuat manusia cenderung untuk memanfaatkan kemampuan yang ia punya, dan hal tersebut bergantung pada pilihan individu masing-masing. Secara garis besar, teori pilihan publik membahas tentang keuntungan yang didapat sebagai akibat dari pilihan yang diambil dari seorang individu. Adapun individu yang dimaksud di sini adalah para pemain politik, baik itu anggota partai politik, pimpinan partai politik, dan orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan.
Selanjutnya mengenai teori rent seeking. Rent seeking adalah konsep ekonomi yang merujuk pada tindakan mencari kekayaan tanpa memberikan kontribusi produktivitas yang seimbang. Hal ini memberikan manipulasi lingkungan sosial ataupun politik di mana aktivitas ekonomi terjadi dengan tujuan untuk memperoleh sewa ekonomi yang merupakan bagian dari pendapatan yang dibayarkan kepada faktor produksi lebih dari yang diperlukan untuk menjaganya tetap digunakan dalam penggunaannya saat ini. Teori rent seeking atau dalam kata lain pemburu rente lebih dulu dikembangkan oleh Gordon Tulloch pada sejak tahun 1967. Akan tetapi istilah rent seeking pertama kali dikenal setelah Anne Krieger memperkenalkannya pada tahun 1973 dalam tulisan yang menganalisis dan mengulas tentang pemikiran Gordon Tulloch. Fenomena dari rent seeking ini teridentifikasi dalam hubungannya dengan monopoli. Selanjutnya, rent seeking atau pemburu rente menjadi bermakna suatu proses di mana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi, baik itu regulasi, politik, aturan-aturan, tarif, dan lain sebagainya daripada melalui perdagangan. Selanjutnya, teori redistributif, convenience, dan keadilan. Teori redistributif atau keadilan redistributif adalah suatu kerangka pemikiran dalam filsafat politik dan teori keadilan yang mengusulkan tindakan-tindakan redistribusi untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pada dasarnya adalah bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada hak-hak individu, tetapi juga memerlukan distribusi yang adil dari kekayaan, sumber daya, dan kesempatan. Dalam teori keadilan, terdapat beberapa prinsip redistributif yang umumnya disorot yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip kesetaraan. Kedua, prinsip perluasan kesempatan. Yang ketiga, prinsip kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, prinsip perbaikan kondisi paling buruk. Teori redistributif memiliki implikasi yang luas dalam perumusan kebijakan publik di berbagai negara. Beberapa kebijakan yang umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip redistributif antara lain: pertama, pajak progresif; yang kedua, program kesejahteraan sosial; dan yang ketiga, subsidi pendidikan dan perumahan; dan yang keempat, regulasi pasar. Meskipun memiliki dampak yang signifikan dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi, teori redistributif juga mendapat sejumlah kritik. Yang pertama, kritik terhadap efisiensi ekonomi; yang kedua, kritik terhadap kemandirian individu; dan yang terakhir, kritik terhadap keadilan absolut. Contoh kasus ekonomi politik yaitu impor pangan dan perburuan rente, perspektif ekonomi politik. Impor pangan terkadang harus ditempuh dan sulit untuk tidak melakukannya, terutama bahan pangan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri atau sulit dipenuhi dengan mengandalkan produk dalam negeri. Namun demikian, kebijakan impor pangan selain memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat, terutamanya petani, juga memiliki rentetan dengan berbagai isu lainnya menyangkut kepentingan rezim penguasa dan kelompok-kelompok tertentu di sekitar lingkaran kekuasaan. Persoalannya, mengapa harus impor dan apakah timingnya tepat untuk itu? Siapa pihak yang bermain? Siapa yang paling dituntungkan dengan kebijakan impor itu? Pihak mana pula yang paling dirugikan? Lalu, bagaimana proses terbentuknya kebijakan tersebut, serta siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? Itu tadi bagian dari pertanyaan yang sering muncul dari berbagai kalangan merespon kebijakan impor pangan di pemerintahan Jokowi selama ini. Impor pangan tentu saja mendatangkan keuntungan besar bagi pelakunya atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Godaan keuntungan besar itulah yang seringkali menjadi pertimbangan utama terbitnya kebijakan impor pangan. Tentu saja ada kegiatan impor oleh pemerintah yang benar-benar karena kondisi objektif yang mengharuskan impor. Persoalannya, ketika impor pangan dilakukan di luar tuntutan objektif, maka disitulah upaya memburu rente oleh para pemburu rente terjadi. Impor pangan yang tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di era Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf memberikan
setidaknya dua isyarat. Pertama, pemerintah memiliki komitmen politik yang rendah untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini sekaligus pertanda pemerintah tidak serius membangun dan menegakkan kedaulatan pangan sebagaimana pernah dijanjikan ketika terjadi kelangkaan pangan. Maka impor pun menjadi jalan keluar sekaligus jalan pintas yang ditempuh. Kedua kebijakan impor pangan dilakukan pada umumnya bukan karena kondisi objektif untuk harus impor, melainkan lebih karena ambisi untuk memburu renteh di dalamnya. Kebijakan impor pangan di satu sisi menguntungkan para penentu kebijakan, politisi, korporasi tertentu, dan para pemain yang menyusun di dalamnya. Di sisi lain tentu saja merugikan petani dan kalangan masyarakat lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis impor pangan lebih menyejahterakan elit, namun tidak memberikan makna yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat luas.